Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Bintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama. Karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya.
Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka. Misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Indorimu kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk kerana urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel
kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Indorin? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu
bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian
Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Arif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikkannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka. Misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Nidurimu ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan.
Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Niduri? Enggak ada, oh begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa
di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong. Bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama. Karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel, yang kedua menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat
yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikkannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka. Misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Niduri? Enggak ada, begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman
malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bacideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bacideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Indorimu, kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya
tidak lagi masuk kerana urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa ditap ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan
saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Nurin? Gua ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan Putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman.
Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Nidurimu, kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya
kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa ditap ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama. Karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan
Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Nurul nggak ada, begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini.
Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Nidorin? Gua ada, oh begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena
Tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal
mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Niduri? Enggak ada, oh begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga
Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidorin? Gua ada, om gini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak
menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement ini tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau
mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikkannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidurin gua, ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut.
Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Indorin? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah
katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel, yang kedua menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi
secara kuasa hukum saya menyaring diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidurin gua, ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan,
bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikkannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka. Misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidurin gua, ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah
tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk kerana urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa ditap ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab kenapa kurang maksimal, karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi
bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidurin gua? Ada, begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement ini tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut.
Namun dia terkejut keluarga Fadil justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama. Karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel, yang kedua menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikkannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan
kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidurin? Kok ada, oh begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement ini tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel,
Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidorin? Kok ada om gini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement ini tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya.
Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang
ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidorin? Gua ada, oh begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025.
Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Indorin? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk kerana urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa ditap ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM.
Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama. Karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang
dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka. Misalnya, ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidurin gua, ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah, katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi, saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya.
Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikkannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka. Misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Indorin? Gua ada, oh begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel
yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan Putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arief Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan
untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Indoringo, ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk kerana urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa ditap ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa
yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka. Misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidorin gua? Ada, oh begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka.
Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arief Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel
yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka. Misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidorin? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk karena urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa ditap ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut.
bahwa Fadel dan kami seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya, dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Karif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka. Misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidoring? Kok ada gini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement ini tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk kerana urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong.
Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama. Karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi
pernikahan, kemudian anak saya Kadis itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka. Misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Nidorin? Gua ada, oh begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement ini tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM.
Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bejide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Indorin? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk kerana urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya
saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong. Bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya, Khalif.
gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Arif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikkannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Indorin? Gua ada, oh begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa ditap ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman
malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bacideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bacideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Indorin? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya
tidak lagi masuk karena urusan penanganan perkara. Sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa ditap ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama. Karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan
saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidorin? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk kerana urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa ditap ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan Putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman.
Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikkannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka. Misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nidorin? Gua ada, oh begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya
kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa hitap ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan
Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Edorin? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk kerana urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama. Karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini.
Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Edoring? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena
Tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan Putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal
mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Edoring? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement ini tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama. Karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga
Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Edoring? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak
menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel, yang kedua menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau
mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Edoring? Gua ada, oh begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut.
Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Edoring? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah
katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama. Karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel, yang kedua menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi
secara kuasa hukum saya menyaring diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Nurin? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan,
bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Edorin? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah
tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk kerana urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi
bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Edoring? Kok ada begini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut.
Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama. Karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arief Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikkannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel
marah sekali Fadel nih kalau kita arahkan, kita tanya misalnya kamu benar nggak ada Edoring, kok ada om gini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini ya, kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan puasa itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement ini tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab kenapa kurang maksimal, karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel
Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara. Bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Edoring? Kok ada om gini disumpah, Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya.
Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang
ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Nidorin? Kok ada begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru, karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah Ramadan, puasa itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah mungkin karena walaupun misalnya statement ini tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa ditap ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajideh mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM. Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama, karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar, telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025.
Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Sama dengan, hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, tim hukum tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel mengarah sekali. Fadel ini kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada Nurul? Nggak ada, begini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Keluarga Fadel Bajideh memutuskan untuk mengganti Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Mintang Bajideh, kakak dari Fadel, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mereka merasa Rasman kurang optimal dalam menangani kasus adiknya. Merespons hal ini, Rasman mengakui kecewa terhadap sikap Fadel yang dinilai tidak terbuka mengenai kasus dugaan aborsi dan kekerasan seksual yang melibatkan putri Nikita Mirzani, LM.
Mengutip Grid ID pada Rabu 2 April, Rasman mengakui timnya kurang maksimal setelah Fadel dipenjara. Hal ini lantaran Fadel sejak awal tidak terbuka terkait kasus yang menjeratnya. Rasman menjelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan secara kekeluargaan antara dirinya dan keluarga Fadel, mereka sepakat untuk tidak membahas masalah ini ke publik lebih lanjut. Namun dia terkejut keluarga Fadel justru berbicara di depan media. Rasman juga mengungkapkan bahwa pencabutan kuasa ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi niatnya sejak lama. Karena ia merasa bahwa keluarga Fadel telah berbohong kepadanya terkait beberapa hal dalam kasus tersebut. Meski kuasa hukumnya dicabut, dia sudah menunjuk tim pengacara lain untuk membantu melanjutkan kasus Fadel Bajideh. Keluarga Fadel memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Rasman Arif Nasution sebagai pengacara didasari oleh pengamatan mereka selama ini. Mereka menganggap bahwa kinerja Rasman dirasa kurang optimal. Selain itu, mereka juga merasa sudah tidak sejalan dengan pandangan dan pendekatan Rasman. Rasman dinilai tidak profesional dalam menangani kasus mereka. Mereka merasa bahwa Rasman malah memperburuk situasi dengan mencampuri urusan pribadi antara Fadel dan Nikita Mirzani yang seharusnya tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Bintang Bajideh dengan tegas meminta Rasman Nasution untuk tidak lagi berbicara soal kasus LM. Setelah mencabut kuasa hukum dari Rasman, pihak keluarga Fadel kini telah menunjuk pengacara baru untuk mewakili mereka dalam perkara tersebut. Bahwa Fadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Ya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya, ini yang tadi ya. Ya, ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bajideh, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya Khalif gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahman sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang
dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel,